Lalu otak kita itu menyimpan sebagai satu kata yang mencengkram, yaitu kesannya ribet, tapi kalau udah coba praktekin, masalah kamu akan beres dengan sekejap. Masalah yang pertama, dan ini yang paling penting. Takut dinilai, takut dibilang salah, takut dibilang enggak pintar, takut orang lain mikir, apain sih dia ngomong? Padahal kenyataannya begini teman-teman. Sebagian besar audiens itu nggak sedang menilai kamu. Mereka sedang sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Tapi, pikiran kita sering membesar-besarkan ketakutan itu. So, public speaking itu bukan soal sempurna, tapi soal kita berani menyampaikan pesan. Masalah kedua, gugup berlebihan. Baru berdiri, napas sudah pendek, suara getar, kepala kita blank alias kosong. Banyak orang mengira ini tanda mereka itu nggak cocok public speaking. Padahal ini cuma satu hal, tubuh kamu itu lagi masuk mode waspada. So, gugup itu normal teman-teman. Yang bikin masalah itu bukan gugupnya, tapi karena kita nggak tahu gimana cara mengelolanya. Masalah ketiga, bingung harus mulai dari mana. Banyak orang bilang ke Mister, pas pembukaan saya tuh selalu kaku. Ya karena apa? Karena mereka tuh mikir pembukaan tuh harus langsung sempurna. Padahal audiens tuh nggak butuh pembukaan yang sempurna. Mereka itu butuh alasan untuk mendengarkan kamu. So, opening bukan soal pinter, tapi soal relevansi. Yang keempat, takut salah ngomong, takut salah kata, takut lupa istilah, takut ditanya dan nggak bisa jawab. So, Mister mau bilang satu hal penting. Salah itu manusiawi, teman-teman. Yang bikin audiens percaya itu bukan karena kamu selalu benar, tapi karena kamu tenang saat menghadapi kesalahan. Masalah kelima, saya nggak pede sama suara saya, Mister. Saya nggak tahu harus ngapain dengan tangan saya ini. Kabar baiknya, teman-teman, tidak ada public speaking yang ideal, nggak ada. Yang ada adalah suara jujur dan terlatih. Ya gestur juga sama teman-teman. Ini bukan soal gaya, tapi soal kenyamanan. Masalah keenam, ini sering dialami oleh orang pintar. Materinya banyak, tapi susah nyampe. Kenapa coba? Karena public speaking itu bukan soal seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa jelas audiens tuh ngerti. Jadi kalau audiens bingung, itu bukan salah mereka. Itu sinyal kalau kita tuh perlu menyederhanakan kata-kata kita. Yang terakhir, dan ini sering banget nggak kita sadari, yaitu pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin ya teman-teman mungkin pernah ditertawakan, mungkin pernah salah, mungkin pernah dimarahin. Lalu otak kita tuh menyimpan sebagai satu kata yang mencengkram, yaitu public speaking itu berbahaya. Padahal yang perlu disembuhkan itu bukan skill kamu, tapi kepercayaan diri kamu dulu. So, kalau kamu merasa, kok semua masalah ini ada di saya, itu justru kabar baik. Artinya, kamu itu normal. Karena public speaking itu bukan bakat. Public speaking itu adalah skill. Dan semua skill itu bisa dilatih. Oke, teman-teman, kalian tulis di komentar masalah nomor berapa yang paling kamu rasakan. Dan kalau kamu ingin belajar bicara dengan lebih pede dan lebih terstruktur, kamu subscribe channel ini. Karena di sini kita percaya semua bisa pede bicara.